Salam damai, salam sejahtera bagi kita semuanya. Tema kita pada sesi ini adalah mengenai penyebab kotornya jasmani dan bagaimana cara membersihkannya. Saudaraku, sebelum kita membahas tentang tata caranya, mari kita membahas mengenai penyebab daripada apa yang menjadikan jasmani kita tidak bersih ataupun jasmani kita menjadi kotor. Saudaraku, di dalam ajaran perjalanan leluhur, di mana di dalam ajarannya memberikan suatu pengertian bahwa kita sebagai manusia akan melaksanakan pertumbuhan dan perkembangan semenjak kita masih bayi, masih kecil hingga dewasa. Di dalam proses pertumbuhan itu, kita sebagai manusia membutuhkan suatu makanan dan minuman ataupun membutuhkan juga sesuatu kebutuhan yang bersifat abstrak, misalkan hiburan dan sebagainya. Nah, dari proses makanan dan dari proses bagaimana dari cara mendapatkan makanan dan minuman serta kebutuhan-kebutuhan abstrak berupa hiburan itulah yang nantinya akan menjadikan jasad kita atau jasmani kita menjadi jasmani yang kotor atau jasad yang kotor. Kalau zaman dahulu kala, di mana tingkat kecerdasan manusia pada saat itu masih terbatas, dan kecerdasan daripada manusia terbatas itu bisa kita lihat daripada mata pencarian. Kalau zaman dahulu kala orang berbuat jahat atau berbuat tidak baik itu sangat mudah dikenali. Misalnya orang merampok. Orang merampok itu sudah jelas terlihat bagaimana cara merampoknya, misalkan dengan membawa senjata. Maka dia terlihat merampok atau merampas hak orang lain dengan secara jelas terlihat. Demikian pula orang mencuri. Orang mencuri pun di zaman dahulu kala itu sudah jelas dan terlihat dia mencuri, yaitu dengan tangannya mengambil miliknya orang lain. Demikian pula dalam hal, mohon maaf, sampai dengan membunuh itu pun terlihat sekali siapa yang membunuhnya. Namun di zaman sekarang, tingkat-tingkat perbuatan yang tidak baik ataupun perbuatan yang jahat itu sudah lebih halus, lebih tidak terlihat dikarenakan tingkat kecerdasan manusia pada saat ini. Hal ini juga terlihat dari bagaimana mata pencarian ataupun pekerjaan manusia pada saat ini jauh berbeda dengan manusia-manusia zaman dahulu, di mana dalam pekerjaan itu lebih halus dan lebih baik. Oleh karena itu, karena halusnya itu, lebih sempurnanya dalam pekerjaan itu, maka tingkat kejahatan ataupun perbuatan yang tidak baiknya itu pun semakin halus dan semakin tidak terlihat. Tapi intinya sama, bahwa perbuatannya itu ada perbuatan jahat, perbuatannya itu ada perbuatan yang tidak baik. Dimana kalau di dalam ajaran perjalanan leluhur, dasar-dasar perbuatan yang tidak baik ataupun perbuatan jahat itu adalah suatu perbuatan yang melanggar daripada hati nuraninya, dan di dalam hati nurani itu menurut ajaran perjalanan leluhur merupakan sifat dan rasa perikemanusiaan, kebenaran dan keadilan. Semua perbuatan-perbuatan yang melanggar rasa perikemanusiaan dan kebenaran dan keadilan yang ada di dalam dirinya dan yang ada di dalam setiap manusia itulah menurut ajaran perjalanan leluhur adalah perbuatan manusia yang tidak baik dan jahat. Memang dewasanya sangat halus sekali manusia itu melanggar perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan rasa perikemanusiaan, bertentangan dengan rasa keadilan, dan bertentangan dengan dasar-dasar suatu kebenaran. Sebagaimana contoh, misalkan dengan kita mengambil hak-hak orang lain pun sudah tidak secara langsung tangannya mengambil, tapi dengan upaya bagaimana caranya
mencari dasar-dasar pembenaran yang sesungguhnya perbuatan yang dilakukan untuk mengambil hak orang lain itu adalah keliru dan salah karena melanggar dasar keadilan dan kemanusiaan. Memang kelihatannya benar, memang kelihatannya sesuai dengan aturan-aturan yang ada, tetapi sesungguhnya perbuatan itu adalah suatu perbuatan hanya untuk menuruti nafsu angkara murkanya, hanya untuk menuruti kepuasan jasmaninya, hanya untuk mencari harta semata atau uang semata. Dan di dalam perbuatan itu sesungguhnya melanggar rasa kemanusiaan, kebenaran dan keadilan. Ini sangat halus sekali, kelihatannya benar, kelihatannya baik, tapi sesungguhnya bertentangan dengan nurani di dalam dirinya sendiri dan di dalam hati nurani seluruh umat manusia. Ukuran untuk mengatakan bahwa itu benar memang sangat sulit, tapi menurut ajaran perjanjian tidur, kalau didasarkan rasa keadilan dan kemanusiaan, bisa kita tarik bahwa itu benar ataupun salah. Sebagaimana contoh, misalkan mohon maaf, kita mengambil uang atau kita mengambil suatu harta berdasarkan sesuai dengan peraturan yang dibuat sedemikian rupa yang ujung-ujungnya hanya untuk kepentingannya sendiri atau kelompoknya. Itu kita lihat benar atau salah dikatakan sebagai berikut. Misalkan kalau kita melakukan suatu seperti bahasa markup suatu harga dalam suatu proyek, itu benar walaupun sudah sesuai dengan aturan. Tapi kalau kita tinjau dengan dasar keadilan dan kemanusiaan, kalau memang itu benar, ukurannya adalah apabila apa yang kita lakukan dengan maaf tersebut, semua orang melakukan hal tersebut, sekira-kira dunia ini, masyarakat sekitar itu akan semakin damai, akan semakin tenang, apa semakin kacau banget. Kalau ternyata perbuatan itu menjadikan suatu kekacauan, membuat ketidaktenangan dan membuat ketidakkedamaian, itu berarti perbuatan kita adalah perbuatan yang keliru, salah dan jahat. Demikian pula kalau kita mengambil uang ataupun harta dengan berbagai cara kita, upaya kita yang seolah-olah kelihatan benar. Tapi kalau orang lain pun melakukan sama seperti kita dan semua orang melaksanakan mengambil uang dengan berbagai macam logika dalam bentuk mencari pembenaran, sama-sama melaksanakan, kira-kira kalau secara keadilan orang lain melaksanakan itu bisa membawa ketenangan enggak? Tidak membawa kedamaian enggak? Nah, disinilah suatu perbuatan-perbuatan yang tidak membawa ketenangan kedamaian itu adalah suatu perbuatan yang hanya untuk kepentingannya sendiri, membawa kekotoran karena hanya menuruti nafsu angkara murka, nafsu dari jasmani saja. Demikian pula zaman sekarang, mohon maaf, misalkan orang merampas atau merampok, memang tidak secara langsung dengan suatu pedang ataupun senjata. Kadang-kadang kita menekan manusia lain, orang lain itu dengan suatu jabatan ataupun kedudukan, yang intinya ujungnya adalah mengambil hak-hak orang lain secara terpaksa ataupun dipaksa agar menyerahkan harta bendanya melalui jabatan atau kedudukan yang ada di dalam diri kita, atau mungkin juga mempersulit segala kegiatan-kegiatan yang ujung-ujungnya adalah untuk menarik atau mengambil hak-hak orang lain, miliknya orang lain agar berpindah ke dalam diri kita. Saya yakin orang yang kita paksa, orang yang kita tarik uangnya itu akan merintih hatinya, merintih nuraninya. Dan kalau perbuatan-perbuatan hanya mengandalkan suatu jabatan kedudukan, semua orang melaksanakan seperti itu, kira-kira dunia ini akan damai enggak? Akan berantakan atau enggak? Akan tentram atau enggak?
Kalau memang itu membawa ketentraman, kalau memang itu tidak membawa ketenangan dan ketentraman, berarti itu suatu perbuatan tidak benar dan perbuatan jahat. Nah, perbuatan di dalam mencari nafkah, mencari rezeki dengan cara-cara seperti itulah di dalam ajaran perjalanan tidur itu tidak dibenarkan. Karena hasil daripada uang atau materi yang diperoleh itu adalah hasil dari angkara murka, hasil dari hanya memenuhi nafsu duniawi saja, hanya memenuhi nafsu dari jasmaninya saja. Itulah diri kotor. Memang bentuknya uang yang diperoleh itu bentuknya uang atau kedudukan atau kekuasaan, bentuknya uang. Seandainya uang itu diberikan misalkan beras misalnya. Nah, uang itu mempunyai energi. Diberikan beras menjadi tenaga. Nah, beras itu kita makan. Kalau beras yang kita makan dasarnya dari uang yang diperoleh dari perbuatan jahat dan tidak benar, maka dia akan membawa energi negatif. Nah, kalau beras itu kita makan menjadi pertumbuhan tubuh atau badan kita, mempunyai tenaga dan energi, maka energi yang negatif karena sumber uangnya itu dari nafsu-nafsu yang negatif, nafsu-nafsu yang jahat. Demikian pula kalau uang yang kita belanjakan membeli beras dari kita bekerja dengan jerih payah dan kerja yang benar, uang tersebut kita belikan beras itu kita makan, beras itu menjadikan suatu energi tenaga pada diri kita, beras itu menjadikan pertumbuhan pada tubuh kita, dan pertumbuhan dalam tubuh dan badan kita adalah pertumbuhan yang positif, pertumbuhan yang menuju suatu kebaikan dan kebenaran. Itulah yang menjadikan jasmani itu kotor, dan itulah bagaimana yang menjadikan jasmani kita bersih. Lebih memprihatinkan lagi apabila uang dari hasil kejahatan itu dibelanjakan beras dan diberikan kepada anaknya, diberikan kepada istrinya, diberikan pada keluarganya. Padahal uang dari hasil yang kotor itu diberikan beras, dan beras itu mempunyai energi negatif, tenaga negatif, daya negatif itu diberikan kepada anak dan keluarga kita. Maka akibatnya hasil pertumbuhan dan perkembangan daripada anak-anak dan keluarga kita pun nantinya lebih mengarah ke suatu perkembangannya negatif, perkembangannya tidak baik. Inilah yang di dalam ajaran perjalanan luhur dijaga betul-betul, jangan sampai jasmani kita kotor dari perbuatan-perbuatan yang hanya menuruti nafsu angkara murka. Nah, bagaimana kalau kita sudah terlanjur dalam perjalanan hidup kita ini sudah terlanjur kotor, ataupun kita saat ini melakukan suatu pekerjaan-pekerjaan yang sesungguhnya itu perbuatan yang jahat, perbuatan yang kotor. Disinilah di dalam ajaran perjalanan luhur perlulah jasmani kita untuk dibersihkan. Karena apa, saudaraku? Apabila ini nggak dibersihkan, maka yang pertama akhirnya badan kita energinya negatif, menjadi kotor, pikirannya hanya untuk nafsu angkara murka atau kepentingan jasmani saja. Itu yang pertama. Yang kedua, dari perbuatan-perbuatan kotor itu, jasmani yang kotor, padahal roh atau sang hidup yang ada di dalam diri kita pada suatu saat pada jasmani itu kotor, maka roh itu akan terbelenggu oleh kekotoran perbuatan dari jasmani kita ini. Kasihan roh kita, kasihan sang hidup kita, maka dia akan terbelenggu dan bisa kembali sempurna kepada asalnya. Karena apa? Karena dari perbuatan-perbuatan kita sendiri terbelenggulah jasmani kita. Nah, di dalam ajaran perjalanan luhur, apabila kita sudah mengalami kekotoran atau sedang mengalami kekotoran di dalam kita mencari nafkah, mencari rezeki, di sini di dalam ajaran perjalanan luhur diajak untuk apa? Yang pertama, kita mohon ampun. Mohon ampun kepada Sang Maha Kuasa di dalam ajaran perjalanan dengan kekuasaan dari Maha Kuasa dan Maha itu mohon ampun dahulu. Kita harus jujur kepada Yang Maha Kuasa bahwa kita telah berbuat yang tidak benar, berbuat yang sesungguhnya bertentangan dengan nurani kita. Minimal jujur dulu.
jujur dulu kepada Yang Maha Kuasa dan Yang Maha Suci. Nah, bentuk kejujurannya apa? Mohon ampun pada Tuhan Yang Maha Kuasa dan Yang Maha Suci. Mudah-mudahan dengan permohonan ampun itu kita bisa sedikit berupaya membersihkan energi negatif dari segala perbuatan-perbuatan kita yang jahat dan kotor tersebut. Nah, setelah kita memohon ampun, belum tentu energinya, meskipun kita diampuni, belum tentu energi negatif itu serta-merta hilang di dalam diri kita. Ibarat kita mencebur pada kubangan lumpur, kita bergumul di dalam lumpur tersebut, terus kita sadar, kita keluar dari kubangan lumpur, tapi lumpur itu masih melekat di badan kita. Inilah yang di dalam ajaran perjalanan leluhur, kita perlu bersihkan lumpur yang masih melekat di dalam diri kita meskipun kita sudah keluar dari kubangan lumpur tersebut. Oleh karena itu, di dalam ajaran perjalanan leluhur, untuk membersihkan lumpur yang melekat di dalam diri kita itu diperlukan suatu latihan-latihan, yaitu mohon daya dari kekuasaan Tuhan Yang Maha Kuasa dan Maha Suci untuk membersihkan energi-energi negatif yang ada di dalam diri kita, atau membersihkan lumpur-lumpur yang melekat di dalam ataupun yang ada di dalam badan kita. Ini perlu upaya untuk membersihkan energi-energi negatif sehingga badan kita menjadi benar-benar bersih. Setelah kita memohon daya mujizat dari kekuasaan Tuhan Yang Maha Kuasa dan Maha Suci agar badan kita dibersihkan dari kotoran-kotoran ataupun energi negatif yang melekat di dalam diri kita, di dalam ajaran leluhur selanjutnya kita mohon daya mujizat, daya kekuatan dari kekuasaan Tuhan Yang Maha Kuasa dan Maha Suci agar di dalam diri kita itu diberikan suatu kekuatan, diberikan suatu bimbingan oleh kekuasaan Tuhan Maha Suci sehingga kita jangan sampai tercebur kembali ke lumpur yang tadi. Kita kuat untuk menghadapi godaan, kita kuat untuk menghadapi cobaan sehingga jangan sampai kita tercebur ke dalam lumpur itu kembali. Nah, dari rangkaian upaya-upaya di dalam ajaran perjalanan leluhur, yaitu dengan satu, yang pertama mohon ampun, yang kedua dengan kita mohon membersihkan jasmani kita dari kekotoran-kekotoran, dan setelah kita bersih, yang ketiga kita mohon daya mujizat, daya kekuatan dan perlindungan dari kuasa Tuhan Maha Kuasa dan Suci. Itulah yang pada akhirnya sehingga jasmani kita bersih menjadikan jasad kita menjadi jasad sejati. Itulah di dalam ajaran perjalanan leluhur bagaimana upaya dan caranya dan penyebabnya jasmani kita kotor dan menjadi jasmani yang bersih atau disebut dengan jasad sejati. Demikianlah saudaraku penjelasan kami mengenai tata cara di dalam ajaran perjalanan leluhur menjadikan jasad kita. Sekali lagi kita perlu untuk membersihkan jasmani kita, karena itulah yang akan membelenggu pikiran-pikiran kita yang menjadikan hanya pikiran-pikiran nafsu-nafsu duniawi, nafsu-nafsu kotor, nafsu-nafsu ingin menangnya sendiri, ingin tingginya sendiri, ingin benarnya sendiri, yang akan berakibatkan perbuatan-perbuatan kejahatan dan merugikan pada sesama manusia dan merugikan pada kehidupan kita nantinya. Pada saat kita meninggal dunia, maka roh atau sang hidup yang ada di kita terbelenggu oleh kotornya jasmani kita. Kotor itu pun dari perbuatan-perbuatan kita. Demikianlah saudaraku secara sepintas kilas pengertian tentang jasad sejati. Karena waktu terbatas, bisa kita bahas nanti di video selanjutnya apabila ada kekurangan. Dan apabila kesalahan saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.